Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Baik. Sehat? Sehat. Sudah makan? Sudah. Baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran, silakan Anda tolong bangku, ya, rapikan baju, situ sampah-sampah yang ada di bawah tolong diambil. Ya. Sudah bersih? Kalau sudah bersih, sudah nyaman, mudah-mudahan kita belajar semangat, ya, dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum kita mulai, mari kita kelas doa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bersalam kepada Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda, Pak akan cek kehadiran dan terlebih dahulu. Aldafi, Ances, Anggroy, Bella, Bening, Siti Nur, Sahira, Syarifah, Wulandari, Yatul, Iman, 3 orang tadi ya, yang tidak hadir. Mudah-mudahan yang sakit tadi diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa sekolah bertemu kita kembali nantinya. Ya. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, kita stretching terlebih dahulu. Ya, kita lentur-lenturkan tangan terlebih dahulu. Satu, bicarakan. Lalu kepala. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan duduk. Gimana? Boleh enter? Boleh. Sebelum kita masuk materi, Bapak akan mereview kembali pembelajaran sebelumnya. Ya. Apa pembelajaran sebelumnya? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Nah, silakan. Larangan mendekati zina. Larangan mendekati zina. Bagus, beri aplaus. Apa larangan mendekati zina? Dalilnya? Apa yang tahu? Nah, bagus. Surat Al-Isra ayat 32. Bapak akan memberikan pertanyaan kepada Anda. Bapak akan memberikan sebuah contoh. Kalau sekiranya Ananda, ya, kalau sekiranya Ananda sedang duduk santai, datang
teman langsung dikejutkan. Di apa namanya? Dipukul bahu Ananda. Bagaimana perasaan Ananda? Marah, bagus. Terkejut, marah. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitunya bab 8. Apa? Menghindari marah, membiasakan kontrol diri, berani membela kebenaran. Bagi Anda sekalian, pertanyaan tadi juga pertanyaan pemantik. Siapa yang tahu apa itu marah? Ya. Emosi, Pak. Ya. Bagus sekali. Marah itu adalah emosi. Apa penyebab orang bisa marah? Ya, sekarang apa Pak? Apa aja Pak? Dikejutkan. Ya, boleh. Bagus. Yang lain? Diambil sesuatu barang. Boleh. Ya, diambil sesuatu barang kita tanpa kita tahu. Berarti kita marah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa bacakan? Ya, silakan Indah. Yang pertama. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sikap marah atau marah, membiasakan sikap kontrol diri, dan berani membela kebenaran. Bagus. Yang kedua, silakan. Peserta didik menganalisis manfaat menghindari sikap marah atau begadang, membiasakan sikap kontrol diri dan berani membela kebenaran. Bagus. Dari aplaus. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebenarnya menghindari sikap marah. Supaya bisa pengertian. Silakan. Suatu emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap suatu keadaan. Bagaimana cara menghindari sikap marah? Silakan. Membaca kalimat istiazah dan berwudu, mengubah posisi tatkala sedang marah. Ya. Memperbanyak berpikir kepada Allah SWT. Ya. Memperbanyak sholat sunnah, diam dan menjaga ucapan. Aplaus. Membaca kalimat istiazah atau disebut apa bacanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan setan dalam tubuh kita terusir. Lalu apa manfaatnya? Bisa silakan. Silakan. Menghindari sikap marah atau begadang dapat menumbuhkan kekuatan jiwa dan menutupi diri. Dapat menjadi orang yang kuat, tidak merugikan orang lain dan lingkungan sekitar. Allah SWT memberikan hadiah surga. Aplaus. Menumbuhkan sikap kontrol diri. Apa pengertiannya? Saya bisa lagi. Bisa bacakan ya, silakan. Orang yang mengendalikan diri, hati, pikiran, jiwa dan badannya dari pengaruh negatif agar tidak melakukan perilaku. Berani membela kebenaran. Apa memberikan pengertian? Ya, silakan. Keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela serta mempertahankan kebenaran secara konsisten. Bagus teman kita. Ya. Sikap berani membela kebenaran. Pertama, berani dalam menghadapi musuh. Kalau ada musuh, kita lawan. Ya. Kalau dia ingin melukai kita, baik. Itulah pembahasan kita
materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi kelompok. Ya, kita akan berdiskusi kelompok tentang materi yang telah kita pelajari. Ya, silakan anak-anak nanti berkelompok. Ya, akan Bapak bagi kelompoknya. Ya. Catat ya kelompoknya. Yang kelompok 1 Bella, kelompok kau temannya Fakriza, Nurafifa, Putri. Kelompok 4 Aldafi, Reisha, dan Yatul. Ya, silakan duduk berkelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Kita duduk berkelompok. Ya. Untuk kelompok 1 materinya apa yang diminta tadi? Menghindari sikap marah. Kelompok 2 apa yang diminta? Sikap kontrol diri yang dipilih. Yang kelompok 3 berani membela kebenaran. Kelompok 4 kelompok 4 cara menumbuhkan sikap kontrol di diri. Kita sepakati dulu berapa waktu diskusi kita hari ini. 15 menit. Ya, kita sepakati 15 menit. Baik. Sebelum melakukan diskusi, Bapak akan menampilkan sebuah video terlebih dahulu. Coba perhatikan video ini. Ya. Dalam diskusi kalian nanti, ya, lihat video, amati video, sampaikan aspirasi, ya, apa masalahnya, ya, apa metode yang digunakan, lalu, ya, bagaimana cara menumbuhkan sesuai dengan materi kalian pilih tadi itu. Bentar ya. Sayang banget sama dia. Meski terkadang mau maafin nih. Berhenti lagi. Jangan, saya mau marah sama sakit mau. Lalu dia marah. Lalu dia kontrol di lalu jadinya berani. Sesuai dengan kelompok yang telah kalian sepakati, waktu 15 menit, silakan berdiskusi. Ada kendaraan? Selesai semuanya? Baik. Kalau sudah siap, silakan Anda untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok berapa dulu yang ingin mau menampilkan hasil diskusinya? Kelompok berapa dulu? Kelompok 1, silakan. Nama saya Bella Helena sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan membicarakan membacakan materi tentang kelompok kami, yaitunya menghindari sikap marah. Pengertian sikap marah yaitu suatu emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap suatu keadaan. Sebab-sebab seorang marah yaitu yang pertamanya depresi, rasa cemas berlebihan, ketergantungan alkohol, dan rasa sedih. Menghadapi
pertamanya, membaca kalimat istiazah berbentuk mengubah posisi tatkala sedang marah, memperbanyak berpikir, memperbanyak sholat sunnah, dan dia menjaga ucapan. Sekian presentasi dari kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Nah, ada yang bertanya? Silakan. Ya, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Mega Saputra dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah, sebutkan contoh sikap marah. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu kelompok 3. Pertanyaannya adalah, sebutkan contoh sikap marah. Yang pertamanya yaitu berteriak atau berseru. Yang kedua, mengucapkan kata-kata kasar. Yang ketiga, menyalahkan orang lain. Yang keempat, bertengkar. Yang kelima, yang mengancam. Apakah Anda merasa puas? Puas. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Ya. Terima kasih. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok. Siapa lagi yang mau menampilkan? Kelompok berapa? Ya, kelompok 3, silakan. Saya Ringa Saputra dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan diskusi kami yang berjudul Berani Membela Kebenaran. Berani membela kebenaran adalah keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela serta mempertahankan kebenaran secara konsisten dan terbukti. Cara menemukan sikap berani membela kebenaran. Yang pertama, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membiasakan diri membela kebenaran. Yang ketiga, bertema dengan seseorang yang berani membela kebenaran. Yang keempat, tidak takut pada kematian yang merupakan ancaman untuk membela kebenaran. Apakah kelompok lain ada pertanyaan? Baik. Nah, silakan dari kelompok 1. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan contoh kegiatan dalam membela diri. Sebutkan contoh kegiatan dalam membela diri. Bukan contoh kegiatan dalam membela diri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mohon didengarkan. Sebutkan contoh kegiatan dari membela diri. Contohnya itu silat, taekwondo, dan lainnya. Apakah beda puas? Puas. Kita kelompok lain ada yang menanggapi? Ada tanggapan dari kelompok lain? Terima kasih. Ya. Jadi untuk kelompok 3. Baik. Semuanya sudah tampil dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Hasilnya sangat memuaskan. Ya. Tapi ya, beri aplaus dulu kepada kita semua kelompok. Ya. Untuk kesimpulan, nah dari pembelajaran kita, siapa yang bisa baca? Ya. Apa? Ya, silakan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya melarang manusia untuk bersikap marah dan menjadi sikap kesaduan. Aku mengontrol diri dan membela kebenaran adalah salah satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dapat mengontrol diri dan membela kebenaran juga termasuk sikap yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bagus. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Apa itu? Kita harus menahan amarah kita. Ya, apapun persoalan, apapun keadaan, usahakan kita tahan amarah kita. Jangan suka marah-marah terhadap adik kita, kakak kita, orang tua kita, teman kita. Tolong dijaga. Dan yang kedua, harus kita mampu mengendalikan diri, kontrol diri kita. Mana yang baik, mana yang buruk, baik mengambil keputusan ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jangan terburu-buru. Nah, lalu berani kita membela kebenaran. Kalau banyak ada yang tertindas, ya, berani kita mampu untuk menolong, menjaga kehormatan kita,
menjaga kehormatan orang tua. Berani kita. Apapun persoalan kita, apapun kesalahan kita, berani untuk jujur. Dalam hidup dan kehidupan kita. Baik, anak-anak sekalian, itu kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Silakan duduk seperti semula lagi. Baik, kita sudah mempelajari tentang sikap marah, sikap gadap, sikap kontrol diri, dan membela kebenaran. Bagaimana perasaan Anda? Senang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dari keluarga kita dan pribadi kita. Selanjutnya Bapak akan berikan nomor kerja dulu. Untuk kita itu KPD. Silakan dikerjakan. Itu nomor kerja. Silakan kalian dikerjakan dalam waktu 5 menit. Nah, kalau sudah siap nanti silakan dikumpul. Siap? Silakan dikumpul. Baik. Mudah-mudahan hasil tempat kerjanya memuaskan dan mendapatkan nilai yang bagus. Untuk refleksi hari ini, mudah-mudahan Anda semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan sekolah, gapai cita-cita kita dengan setinggi-tingginya. Walaupun kita tak punya uang, keadaan serba kekurangan, kalau kita rajin sekolah, rajin belajar, insya Allah apa yang kita inginkan akan tercapai. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, itu adalah masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia. Nanti silakan Ananda cari buku panduan atau di Google, bikin resume tahu? Dari tas. Poin-poin penting dari masuknya Islam ke Indonesia. Lalu nanti kita nilai. Baik, anak-anak semuanya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Semangat terus, rajin belajar. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.